Tapi kira-kira untuk mengenal apa itu anemia plastik dan bagaimana kita mengenali penyakit agar kita juga dapat mawas lebih dini gitu ya. Ya. Nah, telah terhubung bersama kita pemirsa pagi hari ini secara virtual ada spesialis penyakit dalam Dr. Eka Ginanjar. Selamat pagi, Dokter Eka. Selamat pagi Mbak Atis, Mas Agung. Ya, terima kasih dokter atas waktu di obrolan pagi hari ini. Dokter, kalau kita melihat ini ya dengan apa yang kemudian terjadi pada Babe Cabita yang sempat mengeluhkan lemas dan juga pusing, bahkan didiagnosa menderita leukemia. Nah, apa perbedaan anemia aplastik dan juga leukemia, dokter? Ya, jadi pertama saya turut berduka cita ya atas kita kehilangan tokoh yang menghibur kita semua selama ini, Babe Cabita. Jadi kalau anemia aplastik tadi sampaikan kan bahwa ini kegagalan sumsum tulang ya, produsen dari sel darah itu untuk memproduksi sel darah, termasuk sel darah merah, sel darah putih ataupun trombosit ya, trombosit yang kita kenal di penyakit demam berdarah. Nah, itu kan diproduksi oleh sumsum tulang. Bisa tiga-tiganya, bisa salah satunya yang gagal diproduksi itu anemia aplastik. Tetapi kalau leukemia itu adalah salah satu dari sel darah tersebut dominan, diproduksi secara berlebih. Ya, biasanya sel darah putih ya, salah satu komponennya ada monositnya, limfositnya ya, itu diproduksi secara berlebih sehingga saking berlebihnya maka menekan produksi dari sel darah yang lain, termasuk sel darah merahnya atau trombositnya. Seperti itu. Jadi sama-sama kurang sel darahnya, tetapi yang satu karena produksinya tidak mampu akibat penyebab yang lain, misalnya karena virus, karena mutasi terpapar zat kimia, zat radiasi dan lain sebagainya, atau autoimun ya seperti yang diderita oleh Babe Cabita kita ini, atau penyebab yang kita tidak tahu. Nah, sedangkan kalau leukemia adalah ada sel yang diproduksi secara berlebih sehingga menekan sel yang lain. Seperti itu, Mbak Aziz. Jadi artinya bisa jadi disebabkan oleh autoimun juga begitu dokter. Tapi ini kita bisa kenalin nggak sih ciri-cirinya begitu. Gitu. Karena kan tadi Babe Cabita menyampaikan juga gejala-gejala ada gejala yang umum ya, kayak lemes, pusing, itu kan gejala yang umum. Nah, karena ini langka banget gitu, kira-kira bisa nggak sih dok kita tahu sejak dini gitu bahwa ini adalah penyakit yang spesifik? Atau tetap harus melalui diagnosa dulu ya? Nah, betul. Jadi ini sel darah merah, sel darah itu tujuannya untuk membawa zat-zat oksigen yang ada dalam tubuh ya, makanan dan lain sebagainya ke seluruh sel sehingga tubuh kita bisa melakukan aktivitas, mata bisa melihat, tangan bisa bergerak ya, kaki bisa berjalan, itu sel darah merah. Kalau sel darah putih ya, leukosit itu tujuannya untuk melawan komponen-komponen musuh-musuh ya, virus, bakteri dan lain sebagainya. Sedangkan trombosit untuk pembekuan darah. Nah, kalau itu kurang maka gejala akan mengenai fungsi-fungsi tersebut. Oksigen jadi kurang, jadi kita lemas, pusing karena kurang oksigen ke otak ya, lemes, tidak sanggup jalan dan lain sebagainya, termasuk mual, muntah dan lain sebagainya karena fungsi dari tubuh kurang oksigen, kurang makanan dan lain sebagainya. Lalu trombosit yang rendah ya, kita mudah lebam ya, biru-biru, bintik-bintik merah dan lain sebagainya. Lalu leukosit yang rendah bisa menyebabkan kita mudah terkena infeksi ya, kena virus sedikit kita infeksinya berat dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada gejala keluhan jangan dianggap remeh, walaupun hanya pusing, walaupun hanya lemas, walaupun hanya tidak bergairah untuk melakukan aktivitas. Mungkin kalau awal-awal sehari dua hari seperti biasa kelelahan bekerja dan lain sebagainya itu biasa, tetapi ketika itu berlanjut lebih dari 3 hari, 2 minggu, apalagi disertai oleh demam, disertai oleh gejala lain, maka segera kontrol ke dokter untuk kita diagnosis. Apalagi kalau penyakit langka seperti ini itu butuh pemeriksaan yang lebih spesifik seperti itu. Dan nanti juga ada perbedaan yang cukup drastis juga begitu ya dengan kesehariannya. Tapi kira-kira paling banyak nih usia berapa dok yang bisa terserang anemia aplastik ini? Jadi anemia aplastik ini ada 2 kelompok umur. Yang pertama adalah baru lahir ya, itu penyakit termasuk dalam penyakit bawaan. Yang kedua adalah dewasa. Nah, dewasa ini sebenarnya usia yang paling sering adalah usia 25 sampai 35 tahun gitu ya. Tapi bisa sampai usia 60 tahun.
Beda Bisa. dengan keganasan, kayak leukemia itu banyak diderita justru di usia tua gitu, walaupun bisa juga di usia muda. Nah, kalau Oke. Babe Cabita ini kan di diagnosis sebagai autoimun penyebabnya. Iya, Jadi iya, autoimun adalah daya tubuh kita, imunitas kita yang menyerang tubuh kita sendiri. Jadi dia merusak daya tahan tubuh kita sendiri sehingga yang memproduksi sel darah, ketahanan tubuh dan segala macam turun sehingga mudah terkena infeksi dan itu yang bisa menyebabkan kematian. Oke. Oke. Singkat saja dokter, tapi ini bisa sembuh nggak sih kalau misalnya sudah terkena penyakit ini? Bisa asal didiagnosisnya cepat ya, tidak Oke. lambat dan kita bisa menjaga tidak terkena infeksi sekunder, infeksi tambahan. Nah, itu yang penting. Oke. Oke. Jadi jangan sampai telat untuk mendiagnosa gitu ya. Terima kasih Dokter Eka kalau gitu sudah berkenan bergabung bersama kami diskusi soal penyakit ini termasuk juga meningkatkan kewaspadaan pemirsa di rumah begitu ya kalau ada gejala-gejala tertentu yang spesifik. Makasih banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai lagi dokter. Terima kasih dokter Eka. Baik, makasih, sehat semua.